Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Salam Ibu. Ibu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, tapi ngantuk. Waduh, harus semangat ya. Jam pertama masa ngantuk, buka. Ya, jam pertama ngantuk. Begadang. Iya, begadang terus. Mengade tuh lihat sekarang. Tapi harus tetap semangat ya. Siap. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Coba Evi, pimpin doa ya, Vi. Baik Ibu. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, Evi. Ini kelihatannya udah penuh ya kelasnya ya. Ibu absen dulu. Anton. Ibu. Ya, Alif. Hadir Bu. Iya, masuk semua ya. Rajin banget nih anak-anak kelas 11. Ya Bu. Ya dong Bu. Nah, anak Ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Tentunya teks eksplanasi ini ada pada bab kedua ya. Kita udah masuk bab baru, di mana bab baru ini membahas tentang teks eksplanasi. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Lalu untuk kadar keterampilannya memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, adapun tujuannya, Ibu berharap kalian itu dapat menganalisis struktur teks eksplanasi dengan teliti, serta peserta didik juga mampu menelaah kebahasaan teks eksplanasi melalui diskusi kelompok dengan kerja keras. Jadi rencananya hari ini Ibu akan membagi kalian jadi beberapa tim kelompok ya. Nah, sebelum masuk ke inti, Ibu akan menayangkan video dulu nih. Bunga nih, biar gak ngantuk, Ibu kasih video dulu ya. Oke Bu. Iya, itu videonya udah selesai ya. Nah, ternyata di dalam video tadi itu ada beberapa efek atau dampak dari penebangan pohon liar, lalu membuang sampah sembarang dari aliran sungai, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, apa sih kaitan video tadi dengan materi hari ini? Sekarang dibahas ya, nah ya. Di sini nanti Ibu akan membahas tentang definisinya, lalu ada struktur, dan ada kaidah kebahasaan. Kita cek definisinya ya. Tapi sebelum Ibu cek definisi, kira-kira teman-teman kelas 11 ini ada yang tahu nggak sih teks eksplanasi itu apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Teks yang itu bukan Bu. Ya, gimana Farida? Fenomena alam sama sosial. Iya, betul. Anton, gimana Anton? Iya Bu, menceritakan proses sebab akibat fenomena alam dan sosial. Iya, nah betul banget. Sekarang kita cek definisinya ya. Nah, di sini definisi teks eksplanasi itu sendiri
teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena atau proses terjadinya sesuatu menurut prinsip sebab akibat. Nah, teks eksplanasi ternyata berkaitan erat dengan 3 peristiwa. Ada peristiwa apa aja? Ada peristiwa alam, lalu peristiwa apa lagi? Sosial dan budaya. Iya, betul. Ada peristiwa alam, peristiwa sosial, dan budaya. Nah, kira-kira video tadi yang Ibu tayangkan termasuk ke dalam peristiwa apa? Peristiwa alam, Bu. Iya, Ica, peristiwa apa, Ca? Peristiwa alam, Bu. Iya, betul. Coba seni, peristiwa apa ya, seni ya? Peristiwa alam, Bu. Kejadian. Iya. Menurut Ica itu peristiwa alam, menurut seni itu peristiwa sosial. Kalau menurut Evi gimana ya? Tapi menurut saya sosial, Bu, ada juga. Iya, kenapa Selain bisa selain bisa alam, sosial? ada hubungannya dengan fenomena sosial juga, Bu. Karena hubungannya dengan masyarakat yang tidak patuh, Bu, tidak patuh aturan. Tadi ada penebangan pohon. Iya, Sehingga betul menyebabkan sekali. banjir. Iya, betul sekali, Evi. Jadi peristiwa banjir itu berdasarkan 2 peristiwa. Ada peristiwa alam dan peristiwa sosial. Peristiwa alamnya disebabkan oleh hujan yang terus-menerus. Peristiwa sosialnya itu tentunya betul yang tadi Evi katakan, banyak manusia-manusia yang membuang sampah di aliran sungai. Sehingga ketika terjadi hujan, aliran sungai tersumbat dan mengakibatkan banjir. Untuk definisinya paham ya? Paham, Bu. Ya, nah sekarang kita lanjut ke strukturnya. Struktur eksplanasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada apa aja? Coba Puja. Yang pertama ada apa? Pernyataan umum, Bu. Pembukaan. Iya, ada pernyataan umum. Lalu ada apa lagi? Penjelasan proses isi dan sebab akibat, Bu. Dan Betul. terakhir penutup. Iya, nah ternyata strukturnya itu ada 3. Ada pernyataan umum, ada penjelasan proses, dan ada penutup. Sekarang kita cari tahu dulu kira-kira pernyataan umum ini apa sih? Nah, di sini ternyata yang namanya pernyataan umum itu berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Tentunya pernyataan umum ini pasti dan selalu letaknya ada pada paragraf pertama. Lalu kalau penjelasan proses itu, coba Farida baca penjelasan proses apa ya? Iya, Ibu. Penjelasan proses itu berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Iya, betul. Jadi penjelasan proses ini inti dari teks eksplanasi karena di dalamnya berisikan urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir penutup. Nih anak-anak ibu, penutup itu tidak harus ada. Jadi penutup ini pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Bagian ini merupakan penutup teks eksplanasi yang boleh ada, boleh juga tidak ada. Gitu. Paham ya? Paham, Ibu. Iya. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaannya nih. Kaidah kebahasaan di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kira-kira kaidah kebahasaannya ada apa aja? Konjungsi ada tidak, Bu? Konjungsi coba kita cek ya. Oh, yang pertama ada kata benda. Lalu yang kedua ada kata sambung. Betul, Farida, kata sambung ini merupakan konjungsi. Lalu ada kata kerja, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Lalu yang kelima menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, anak-anak ibu, ini merupakan kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Kalau dilihat, di sini ada kata benda. Berarti dari video banjir tadi, kira-kira kata bendanya apa yang kalian temukan? Pohon, Ibu. Kayu. Iya, ada pohon. Lalu ada apa lagi? Ada air, batu. Betul. Ada pohon, air, batu, sampah, hujan, sungai. Nah, itu merupakan kata benda.
Lalu yang Ibu tanya deh sama Anton, coba Anton kata kerjanya apa aja nih yang ada pada video banjir tadi? Ada kata menebang, membuang, dan berlari, Bu. Betul, di situ ada kata menebang, membuang sampah, dan warga berlari. Kata berlari ini merupakan kata kerja. Nah, Ibu sudah membagikan LKPD-nya ya, Nak ya. Di situ Ibu juga sudah membagikan contoh bacaan eksplanasi yang berjudul kemiskinan. Coba sekarang anak-anak analisis struktur dan kaidahnya. Tentunya dengan berkelompok. Ibu bagikan kelompoknya ya. Kelompok 1, Anton, Evi, Lydia. Kelompok 2 ada Farida, Uja, Gusti Ayu, dan Ica. Lalu kelompok 3 ada Bunga, Alit, Eis, dan Artayasa. Sudah berkelompok? Ibu. Sudah, Ibu. Nah, untuk memudahkan kalian mengerjakan tugas, Ibu akan memberikan contoh tabelnya. Jadi nanti para siswa itu bikin kolom seperti ini, penjelasan umumnya apa, prosesnya apa, dan penutupnya apa. Gitu. Begitupun dengan kaidah kebahasaannya. Paham? Paham. Iya, paham. Silahkan dikerjakan. Oke, Bu. Siap, Ibu. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Ya, untuk kelompok 1, 2, dan 3, enaknya siapa dulu nih yang presentasi? Saya, Bu. Ya, boleh. Kelompok 1 dulu ya. Ya, baik. Coba, Lydia. Ya, siap. Assalamualaikum. Strukturnya kira-kira apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan struktur teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan. Untuk pernyataan umum itu, kemiskinan merupakan tingkat ketidakmampuan masyarakat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, untuk penjelasan proses, sulitnya akses terhadap pendidikan hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan. Untuk bagian penutup, memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, tempat tinggal dengan harga terjangkau. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Lydia. Betul banget. Jadi pernyataan umumnya itu biasanya menjelaskan tentang apa sih kemiskinan itu. Tadi sudah dibahas oleh Lydia. Lalu penjelasan prosesnya juga sama. Kenapa bisa terjadi kemiskinan? Tadi karena yang pertama sulitnya akses pendidikan, lalu sulitnya mendapat pekerjaan, itu merupakan sebab akibat dari kemiskinan. Dan yang terakhir, penutup itu memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, tempat tinggal dengan harga yang terjangkau. Gitu. Nah, untuk kaidahnya, ada yang mau mempresentasikan? Untuk kaidahnya, ada yang mau? Coba Ibu mau ini deh, dari tadi ribut aja. Ibu Ica, coba kaidahnya. Baik, Ibu. Untuk kaidah kebahasannya, yang pertama ada nomina, kutipan teksnya masyarakat, sandang, pangan, pendidikan, miskin, rumah, tanah, dan sebagainya. Selanjutnya ada verba, Ibu, memenuhi, membangun, mendapatkan, dan sebagainya. Selanjutnya ada menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Iya, nah sebentar. Menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana ini, teman-teman gak mesti diisi, karena sudah jelas, sudah terpampang nyata di dalam teks eksplanasi itu, pasti di dalamnya membahas atau menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana.
Silahkan dilanjut, Ica. Selanjutnya ada fakta. Kemiskinan merupakan tingkat ketidakmampuan masyarakat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Yang terakhir, bentuk kalimat pasif, kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Iya, betul. Terima kasih, Ica. Coba beri tepuk tangan untuk Ica dan Lydia. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita udah selesai. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas atau melanjutkan tentang teks eksplanasi, yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis. Tentunya nanti teman-teman kelas 11 dituntut untuk membuat teks eksplanasi, tentunya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba deh Bunga, kesimpulan dari pembelajaran yang kita dapatkan hari ini itu apa? Iya, hasil pembelajaran hari ini itu menurut saya teks eksplanasi itu jadi isinya teks tentang sebab akibat ya Bu. Jadi harus berurutan ya Bu. Iya, betul banget. Jadi eksplanasi itu kalau dilihat dari strukturnya itu tentunya harus berurutan, tidak boleh diacak. Gitu. Iya Ibu. Terima kasih Bunga. Sama Ibu. Iya, ini waktunya udah habis ya anak-anak ya? Udah istirahat juga ya? Iya. Oke. Karena di awal kita mengawali dengan berdoa, tentunya di akhir pembelajaran juga kita harus mengakhiri dengan berdoa. Evi, Ibu minta bantuannya ya, pimpin doa lagi. Iya, baik Ibu. Yuk teman-teman, alhamdulillah ya pembelajarannya sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, alhamdulillah. Ibu pamit ya nak ya. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa untuk makan siang. Ya Bu. Oke, Ibu, terima kasih. Terima kasih.